Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur sebab Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Amin. Kita akan mulai ibadah kita. Kita ucapkan selamat dari Bapak Ibu yang hari ini pakai Tuhan untuk melayani di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan ini kami bawa ke dalam Tuhan. Kami mau bernyanyi bagimu Tuhan. Kami mau melihat nama Yesus.
kesaksian bagi teman-teman yang menyaksikan kemuliaan Tuhan. Sebelum itu kita akan satu pujian. Ini adalah lagu pena dari pena worship yang kita tulis sendiri di tempat ini. Semoga pujian ini berkata kita semua. Dan sama tahu pujian ini kita akan pujian. Kita katakan Tuhan tolonglah aku.
Kita beri kesempatan bagi oh ada dua ini. Mana mau bersaksi? Ya yang mana aja silakan. Salam. Saya mau bersaksi tentang kemurahan Tuhan yang terjadi di saya. Jadi ceritanya pas saya pertama kali ditangkap itu, waktu saya belum ditangkap itu saya ada gadekan rumah. Rumah itu ditempati sama mama saya, bapak saya sudah meninggal. Jadi waktu saya tangkap itu rumah itu belum lunas, saya gadekan waktu masih inilah. Saya jelaskan. Jadi rumah itu masih 1 tahun lebih lagi, jadi 1 bulan itu harus dibayar 1.200.000. Jadi waktu di Polres itu saya pikiran saya rumah ini pasti nggak bisa dibayar sama mama saya, karena saya tahu gimana pendapatan mama saya, dan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Di situ saya banyaklah pikiran, main pikiran, terus saya nggak bisa berbuat apa-apa. Terus ada bapak-bapak yang kebetulan muslim, jadi dia bilang, daripada kau berpikir nggak ada gunanya katanya, bagusnya kau berdoa katanya. Betul juga saya bilang. Jadi saya masih ingat waktu pertama kali saya baca, jadi kebetulan saya merantau ke Batam Cina dari 2006 sampai saya ditangkap itu saya nggak pernah pegang Alkitab. Jadi pertama kali saya buka Alkitab ini, saya masih ingat aja sampai sekarang itu nggak tahu di kejadian apa-apa, dia bilang berapa lama lagi kau menolak untuk mengikuti perintahku. Jadi saya tutup lagi Alkitab, berusaha berpikir, saya menangis di situ. Jadi mulai saya tiap hari saya berdoa, dan saya belum pernah saya berdoa sedekat itu sama Tuhan. Kalau seandainya saya nggak ditangkap, saya rasa saya nggak mungkin berdoa sampai nangis gitu sama Tuhan, minta betul-betul minta sama Tuhan gitu. Jadi yang saya minta itu rumah saya bisa lunas itu aja. Jadi tiap hari saya berdoa itu aja. Jadi ada kesempatan kawan-kawan yang muslim, kebetulan kan gabungan kawan-kawan yang muslim sholat, saya ambil waktu untuk berdoa. Saya berdoa terus yang saya minta, jangan sampai rumah itu diambil sama DRI. Terus saya waktu itu ada dengan sama DRI. Tiap hari saya berdoa itu terus, terakhir saya bosan sama doa saya jenuh. Terakhir saya bilang sama Tuhan, kalau memang rumah itu kalau memang harus diambil, karena saya tahu pada waktu itu cuma saya yang bisa bayar rumah itu, sementara saya udah gak kerja lagi. Kalau memang betul rumah itu memang harus diambil, saya cuma minta satu, jangan ambil mama saya. Jangan ambil mama saya. Jadi kasih saya waktu, setidaknya di hari-hari tua dia saya ada di dekat dia. Setidaknya saya tidak bisa balas kebaikan dia, setidaknya saya bisa merawat dia di hari tuanya. Itu yang saya minta sama Tuhan. Itu terus saya doa nanti hari itu. Terakhir saya bosan juga dengan doa saya itu. Saya bosan. Akhirnya saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan mau ambil mama saya itu tidak apa-apa. Saya bilang untuk tempatkan dia di surga. Baru itu terus saya berdoa. Tiap hari saya berdoa. Dan puji Tuhan, rumah itu terakhirnya lunas. Saya pun tak tahu entah mama tua yang pandai simpan uang atau gimana, saya nggak tahu. Terakhir hilang komunikasi saya, dikirim urutan, nggak pernah komunikasi. Terakhir saya tanya, puji Tuhan rumah itu lunas. Dan saya percaya seperti yang dikatakan sama teman saya David kemarin waktu saya kunjungan di beberapa waktu malam yang kemarin, ketika kita angkat tangan sama Tuhan, Tuhan pasti turun tangan. Dan Tuhan tidak akan memberikan kita cobaan yang melampaui batas kemampuan kita. Meskipun cobaan itu berat, tapi Tuhan tahu kita pasti mampu. Makanya dia kasih cobaan di kita. Terima kasih.
saudara kita Miron. Baiklah, saya yang mau bersaksi. Jika tidak ada, kita akan siapkan hati kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita akan satu pujian yang mulia. Kita mengatakan Tuhan, kami mau memandang wajah-Mu, kami mau mengucap hadir-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Bapa menerima kebenaran. Urapi kami Tuhan, di tempat ini Bapa, dan kami siap kita beri kebenaran firman Tuhan.
pada saat ini. Dalam suka dan duka Engkau hadir, memberikan kekuatan dan penghiburan. Dalam kesalahan Engkau hadir, memberikan pengajaran bagi kami. Dalam kesesakan Engkau memberikan kelegaan kepada kami. Dalam kekhawatiran Engkau memberikan pengharapan bagi kami. Dalam kejatuhan Engkau selalu mengangkat dan membaharui kami dengan cara. Kini rasa syukur itu ingin terus kami pelihara dengan terus mendekatkan diri kepadamu ya Bapa. Layakkanlah kami Tuhan menerima berkat-Mu lewat firman yang akan kami dengarkan bersama-sama. Bukalah pikiran kami yang tertutup, lemburkanlah hati kami yang keras, agar dalam kehidupan ini kami selalu memiliki pengampunan dan pengharapan dari Tuhan di masa yang akan datang. Bimbinglah kami Tuhan, agar kami tidak terus tersesat dan jatuh dalam keputusasaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan dulu. Kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 25 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Mazmur pasal 25 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Perhatikanlah kesengsaraan dan kesukaranku dan angkatlah semua dosaku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelumnya pertama-tama perkenalkan, nama saya Nurmala Budi Ginting. Saya bersama warga jemaat, terkhususnya para majelis, melayani di tempat ini. Kami dari gereja GPIB, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita pernah mendengar sebuah lagu di kidung jemaat yang liriknya seperti ini. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jalan-jalan terus. Lirik ini ditulis oleh seorang yang bernama Fanny Crosby. Dia terinspirasi dari seorang warga binaan pemasyarakatan ketika ia melakukan kunjungan ke lembaga pemasyarakatan. Ada seorang yang datang kepadanya dan bercerita bagaimana ia selalu diliputi oleh rasa sesal yang sangat mendalam atas kesalahan yang ia lakukan. Ia merasa tidak layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Namun, di sisi yang lain, dia juga menyadari bahwa dia tidak mampu melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Satu sisi dia menyesal, merasa tidak layak dan berdosa, tapi satu sisi dia membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Sehingga mampirlah dengan doaku, orang lain kau hampiri, jalan-jalan terus adalah pernyataan dari warga binaan itu. Dia bilang bahwa Tuhan, kalaupun aku orang yang tidak layak, hampirilah aku, dengarkanlah doaku. Jangan cuma orang lain aja yang Tuhan hampiri, tapi hampiri juga aku Tuhan. Dalam keputusasaan, warga binaan itu tetap mengharapkan Tuhan untuk mendengar doanya. Meskipun ia adalah orang yang berdosa, yang melakukan kesalahan. Perasaan yang sama juga dapat kita lihat dari Mazmur 25 ayat 16 sampai 18 ini. Bagaimana Daud memohon ampun kepada Tuhan, namun di saat yang sama ia juga mengharapkan Tuhan mendengarnya. Pada saat itu Daud merasa kesepian, dia merasa menderita, ia juga berada dalam kondisi terdesak, ia sengsara dan mengalami kesukaran karena dosa. Namun kondisi itu tidak membuat Daud putus asa. Dia tidak larut dalam penyesalan, bahkan ia juga tidak marah kepada Tuhan, apalagi menjauhi Tuhan.
karena kesukaran itu, Daud justru datang kepada Tuhan. Ia memilih untuk minta ampun atas apapun yang dia perbuat. Ia berdoa dan tetap percaya Tuhan pasti mendengar kesukarannya. Meskipun ia merasa tidak layak, tapi ia merasa Tuhan pasti dengar doa saya. Daud tahu bahwa Tuhan penuh rahmat, penuh kasih setia, sehingga ia yakin Tuhan pasti menghibur, menguatkan, dan membentuk ia dalam masa-masa yang sukar itu. Dalam menjalani hidup ini, kita tidak akan pernah terlepas dari kesalahan. Semua orang pasti pernah berbuat kesalahan, dan kita juga tidak pernah terlepas dari kesukaran. Kuasa dosa membuat kita hidup dalam penyesalan. Dosa membuat kita merasa tidak layak, lalu menarik diri jauh dari Tuhan. Pekerjaan dosa. Mungkin dunia memang melihat kita dengan penuh kehakiman, namun di dalam Tuhan selalu ada pengampunan. Kalaupun orang melihat kita dengan penuh penghakiman, tetapi selama kita mau datang kepada Tuhan, meminta ampun dan melakukan perubahan, Tuhan selalu memberikan kita kesempatan. Mungkin orang yang melihat Daud pada saat itu, ketika dia berdoa mendesak Tuhan, orang akan bilang, ih Daud gak tahu diri, udah punya salah, minta Tuhan lepaskan pula dari kesalahan kesukarannya. Orang mungkin akan memandang seperti itu. Sudahlah berdosa, gak tahu diri, minta Tuhan melapangkan hatinya yang susah, mengeluarkan dia dari kesulitan, memperhatikan kesukaran dan kesengsaraannya, dan malah minta untuk diangkat semua dosanya. Mungkin orang-orang akan bilang, dasar nih Daud gak tahu diri. Padahal permintaan itu muncul karena Daud benar-benar putus asa. Dia benar-benar putus asa dan merasa gak ada yang mampu untuk menolongnya selain Tuhan. Sehingga permintaan Daud terkesan memaksa, mendesak Tuhan untuk memperhatikannya. Tetapi ini adalah rasa penyesalan supaya Tuhan tidak meluputkan Daud dari pandangan Tuhan. Kita perlu seperti Daud, dalam kesukaran dan kesesakan tetaplah datang kepada Tuhan. Karena terkadang Tuhan menggunakan cara yang menyakitkan untuk memanggil kita supaya lebih dekat lagi kepadanya. Seperti seorang pekerja pada proyek bangunan. Pada suatu hari ia mengerjakan suatu proyek bangunan bersama dengan rekan-rekannya. Ia memanjat sampai kepada titik yang paling tinggi. Pada saat ia bekerja, ia harus menyampaikan pesan penting pada temannya, rekannya yang ada di bawah. Lalu kemudian dia teriak-teriak dari atas, tetapi temannya enggak dengar. Karena temannya lagi sibuk bekerja. Lalu suara bising di bawah juga membuat pendengaran temannya jadinya terganggu, tidak mendengar. Sehingga yang di atas itu, temannya yang di atas merasa kayaknya sia-sia ini. Kayaknya saya panggil nanti yang ada saya malah sakit tenggorokan, teriak-teriak terus. Karena di bawah itu keadaannya kacau, berisik. Akhirnya dia memiliki ide. Kebetulan ketika dia naik ke atas, dia bawa uang logam. Lalu dia lemparkan sama temannya dari atas. Apa yang terjadi? Temannya berhenti bekerja. Tetapi ia hanya mengambil uang itu, tapi dia nggak naik ke atas. Dia hanya ambil, dapat duit nih, masuk kantong. Ya kerja lagi, dia sibuk kerja. Lalu kemudian temannya lakukan lagi, mungkin kayaknya dia belum ngerti nih, kayaknya dia belum nangkap nih kode saya. Dia lempar lagi koin lebih banyak, tapi temannya lagi-lagi tidak lihat ke atas. Temannya sibuk, dapat duit lagi nih, diambil, masukkan kantong, dia bekerja lagi. Lalu dengan putus asa, ini kok dipanggil-panggil tidak dengar, saya lempar juga tidak dengar. Lalu apa yang dia lakukan terakhir? Tiba-tiba ia dapat ide untuk mengambil batu yang ada di atas, lalu dia lemparkan pas di atas kepala temannya, dan itu kena. Batu itu tepat mengenai kepala temannya. Dan karena merasa sakit, kesal kan? Siapa yang lempar saya gitu? Jadi karena sakit, dia langsung naik ke atas. Baru temannya bilang, dia kasih kode, lalu dia kasih pesan, langsung mereka jadinya bisa berkomunikasi. Akhirnya awalnya mungkin temannya kesal, siapa yang lempar saya? Tapi rasa sakit itu membuat pekerja yang di bawah menengadah ke atas. Terkadang Tuhan memang menggunakan pengalaman
Jadi karena itu bagi Tuhan lebih tepat jika Tuhan menjatuhkan batu yang menyakitkan kepada kita. Hidup yang sukar dan menyesalkan juga salah satu cara Tuhan membentuk iman percaya kita, supaya kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Jika kita larut dalam penyesalan, putus asa, kekhawatiran, ketakutan, bahkan marah kepada Tuhan, maka kita gagal melalui proses pembentukan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tetaplah kepada Tuhan seperti Daud. Meskipun rasanya nih tadi ada yang kesaksian, saya doa sampai jenuh, sampai bosan, ya doa aja terus, doa saja terus. Karena dalam setiap doa Tuhan pasti bekerja. Dalam setiap doa kita Tuhan pasti mendengar setiap anak-anak yang memohon pengampunan dan berjanji untuk berubah menjadi lebih baik. Mari kita lihat cara Tuhan yang menyakitkan sebagai sebuah proses pemanggilan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Memang menyakitkan, menyesakkan, tapi jangan sampai jadi alasan untuk lari daripada Tuhan. Mungkin selama ini cara yang lembut membuat kita tidak berubah lebih baik. Mungkin cara Tuhan yang penuh kasih dengan kelemah lembutan tidak membuat kita berbalik kepadanya. Jadi Tuhan pikir sudahlah, mau tidak mau harus pakai cara yang menyakitkan ini. Namun percayalah, rancangan Tuhan selalu penuh damai sejahtera. Rancangan Tuhan tidak pernah membuat kita celaka. Tuhan selalu merancangkan yang terbaik selama kita mau berserah menjalani apa yang Tuhan putuskan. Itu mengapa dalam doanya Daud juga meminta Tuhan melapangkan hatinya. Karena tanpa penerimaan kita tidak berproses. Kalau kita terus menolak, menyangkal, maka tidak akan ada pembentukan. Tetapi ketika kita menerima apa yang Tuhan laksanakan, lakukan, rancangkan dalam hidup kita, maka penerimaan itu akan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Penyesalan yang tidak berujung juga tidak membuat kita bisa mengubah masa lalu. Menyesal setiap hari tidak mengubah masa lalu yang kita lakukan. Keputusasaan dan kekhawatiran juga tidak membuat kita mengubah masa depan. Jadi yang kita punya hanyalah masa kini. Jalanilah masa kini dengan penyerahan kepada Tuhan dan meminta ampun serta pertolongan kepadanya. Percayalah bahwa apa yang terjadi saat ini adalah yang terbaik menurut Tuhan bagi kita. Percayalah juga bahwa meskipun kita diliputi oleh dosa, Tuhan memperhatikan kita. Tuhan tidak melewatkan kita ketika kita berdoa. Tuhan pasti dengarkan kita. Tetaplah naikkan doa kepada Tuhan. Mau itu doa minta pengampunan, doa minta keadilan, doa minta kekuatan, penghiburan, bahkan juga doa untuk orang-orang yang kita kasihi yang menanti kita di luar sana. Mari terus berdoa. Jadikan doa sebagai cara kita terus dekat dengan Tuhan, dan jadikan doa cara kita untuk terus dekat dengan orang-orang yang kita kasihi. Meskipun terpisah raga, tetapi doa memberikan kedekatan antara kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Mari kita kembali dalam kehidupan kita, dalam proses yang sulit ini, jalani saja. Tuhan mengunjungi kita, Tuhan memperhatikan kita, dan bahkan Tuhan menunggu kita untuk selalu kembali kepadanya. Tuhan memampukan kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Sang Pengampun, kami tidak layak mendapatkan kasih-Mu lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Tetapi Tuhan, tanpa-Mu kami tidak mampu melakukan apapun dalam hidup kami. Tuhan, kiranya lapangkan hati kami menerima kondisi kami saat ini. Berikanlah kelegaan pada hati kami yang khawatir, cemas, takut, dan bimbang. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat melihat segala peristiwa yang menyakitkan sebagai cara Tuhan membentuk kami menjadi lebih baik. Lindungilah kami di tempat ini Tuhan. Bentuklah kami juga di tempat ini, agar ketika tiba waktunya kami dapat keluar dari segala kesesakan dan kesukaran kami, dan kami pun menjadi lebih baik lagi. Hidup seturut dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap kami,
atau juga bagi saudara kami yang sakit, kiranya jamahlah setiap bagian tubuh kami yang sakit, dan berilah kesembuhan melalui setiap proses pengobatan yang kami jalani. Makanan minuman yang kami konsumsi, urapilah Tuhan, agar juga lewat itu semua kami dapat memperoleh kesembuhan kesehatan daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga kami masing-masing, baik pasangan, anak-anak, kakak adik, orang tua, sahabat, serta sesama kami yang juga sedang menanti kepulangan kami. Kami terbatas untuk mengetahui keadaan mereka setiap harinya. Kami pun terbatas dalam memastikan mereka apakah mereka baik-baik saja. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon kiranya Engkau menjaga, menyertai dan melindungi mereka. Hiburkanlah mereka atas situasi ini yang membuat mereka juga terluka. Kuatkanlah mereka, orang-orang yang kami kasihi, yang juga kecewa dan terdampak atas apa yang kami lakukan. Cukupkanlah apa yang mereka perlukan sehari-harinya ya Tuhan, karena kami sangat terbatas dan tidak berdaya untuk ada di samping mereka. Oleh karena itu, kami tahu Tuhan ada bersama kami di tempat ini, maka Tuhan juga ada bersama-sama dengan keluarga kami, dengan orang tua kami, dengan pasangan, sahabat, dan setiap orang yang menanti dan mendukung kami sampai hari ini. Terkhusus bagi kami yang memiliki anak-anak dalam pendidikan atau tumbuh kembang mereka saat ini, atau bahkan mereka sudah bekerja, agar mereka pun tetap berhikmat dalam masa muda mereka dan dapat menggapai setiap impian masa depan bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan, biarlah mereka juga terus mendukung kami dalam doa dan menanti kami dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau tidak akan berlalu begitu saja dari doa-doa kami. Meski kami tidak layak menerima kasih-Mu, namun Engkau pasti mendengarkan doa-doa kami ya Bapa. Ajarkanlah kami untuk terus mencari Engkau, bukan hanya di saat kami dalam keadaan terdesak dan mencekam, tetapi kami mau terus mencari Engkau dalam segala peristiwa kehidupan kami. Mampirlah Tuhan, dengarlah doa kami Yesus penebus. Orang lain Kau pilih, maka jangan jalan terus, karena tanpa-Mu kami tidak berdaya untuk melakukan apapun. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan kami, jadilah kami kudus seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tapi selamatkanlah kami dari jahat. Karena Engkau melahirkan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mari musik semua Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam doa berkat, kita baca syariat. Tuhan selalu menolong. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar Bapa. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan satu pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama.
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama